6 rumah di permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Sempat terdengar suara ledakan. Dalam unjuk rasa 27 Agustus esok, ketegangan sempat terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa dari Pati yang diminta memindahkan logistik dari depan gerbang DPR. Rumah salah satu aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu diduga jadi sasaran penembakan orang tak dikenal. Ditemukan 4 gotri di lokasi. Presiden Prabowo Subianto kucurkan bantuan kemasyarakatan sebesar 200 miliar rupiah untuk penanganan pasca gempa di NTT. Kebakaran hutan dan lahan melanda berbagai daerah di Indonesia. Di Kabupaten Morowali Utara, sedikitnya 8 hektar lahan terbakar. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 5 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam hari ini saudara. 6 rumah di permukiman padat penduduk di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat terbakar. Menurut warga, api ini berasal dari lantai 2 salah satu rumah lalu menyambar ke rumah lain di Kebon Melati. Warga juga mendengar suara ledakan di lokasi kebakaran. Sedikitnya 6 rumah terbakar. Api dipadamkan sekitar 1 jam kemudian. Lagi di dalam, cuman pertama pas apinya berkobar itu belum terlalu kenceng ya, belum terlalu gede apinya. Soalnya pas aku lagi tidur ada yang teriak tolong api, air katanya. Aku keluar bilang suami itu apa, coba lihat kebakaran katanya. Ayo buruan turun. Aku pas langsung turun, aku lihat dulu sempet nengok situ tuh ada api tapi belum terlalu besar. Pas aku keluar di sini apinya langsung besar, dia langsung ada yang ngebeledak gitu. Kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Tembok Bolong, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah warga. Material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakarannya kejadiannya mungkin lagi koleksi lagi listrik juga. Korsleting listrik. Iya. Awalnya mungkin sedikit. Ya namanya juga gubuk kayu lah. Jadi cepat habis. Rumah semi permanen. Iya, sampai permanen. Saudara, hingga malam logistik untuk demo 27 Agustus berdatangan. Adu mulut terjadi antara polisi dan sejumlah orang yang akan demo pada Kamis soal lokasi penyimpanan logistik. Jaga aja sama-sama, Pak. Jaga sama-sama. Ayo silakan, Anda dari mana? Ini berdasarkan masa yang mana? Pemberitahuan yang mana? Polisi dan peserta demo sempat beradu argumen soal lokasi penyimpanan barang-barang bantuan logistik demo 27 Agustus. Donasi yang menumpuk di depan gerbang DPR diminta polisi untuk dipindahkan.
Peserta aksi yang masih bertahan juga diminta membubarkan diri. Akhirnya disepakati, posko tetap berdiri dan sejumlah orang tetap di posko menjaga donasi. Lalu lintas di depan gedung DPR MPR tersendat hingga malam jelang aksi Kamis 27 Agustus. Unjuk rasa besar-besaran akan digelar Kamis 27 Agustus di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) memastikan akan ikut dalam aksi. AMPB tengah jadi sorotan karena menghadapi sejumlah hambatan mulai dari pemblokiran rekening hingga pencegatan bus pendemo. Koordinator AMPB menegaskan demo akan berlangsung damai. Datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelangsaran Prabowo Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Saat ini pun, RUU perampasan aset yang masuk dalam agenda aspirasi pendemo masih dalam pembahasan Komisi 3 DPR. Puan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban selama demo. Menyatakan aspirasinya tentu saja akan kami terima, sampai lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai saat ini kan Komisi 3 masih melakukan menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanismenya. Sejumlah bantuan logistik berupa makanan ringan, air mineral, dan bantuan dana terus berdatangan dari masyarakat ke posko demo di depan gedung DPR. Warga memberikan bantuan logistik sebagai bentuk dukungan untuk unjuk rasa yang diharapkan berjalan kondusif tanpa ada aksi anarkistis. Mas yang ngasih bantuan ya? Iya. Kenapa Mas mau kasih bantuan Mas? Kita buat simpatisan aja. Oh gitu. Apa aja bantuan yang dikasih? Ya, cuma aqua, air mineral sama apa snack-snack aja. Oh gitu. Hari ini aja atau besok juga rencana mau kasih? Bukan hari ini aja. Hari ini aja. Sementara itu, Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta jelang demo 27 Agustus aman terkendali. Sejumlah aparat kepolisian akan ditempatkan di sejumlah titik ibu kota seperti kawasan DPR, Bundaran HI, dan Monas untuk mengamankan unjuk rasa agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Kabid Humas Polda Metro Jaya juga meminta masyarakat bijak menggunakan media sosial selama penyampaian aspirasi. Karena Jakarta itu masih aman dan kondusif sampai per hari ini. Kegiatan aktivitas masyarakat juga berjalan dengan baik. Beberapa aktivitas masyarakat bukan hanya terkait tentang aspirasi penyampaian pendapat di muka umum. Ini kesiapan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Pemprov DKI, termasuk Pamdal yang ada di beberapa titik di DPR, termasuk sekitar Bundaran HI menuju Istana. Beberapa titik ini kan juga kita lakukan kesiapan dalam pengamanan aspirasi penyampaian pendapat. Nah, kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak bermain media sosial, karena semakin hari ini kita lihat makin banyak disinformasi. Rencana unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Kamis 27 Agustus sekaligus menjadi ruang bagi kelompok masyarakat dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk menyalurkan aspirasinya secara langsung ke para anggota dewan. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal pengamanan jelang aksi unjuk rasa esok, saat ini kami sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Firman Darmansyah. Selamat malam Pak Dir. Selamat malam. Hai. Baik, layar kaca Anda masih berpatroli hingga malam hari ini. Tapi Pak Dir, seperti apa jadi persiapan untuk pengamanan aksi unjuk rasa esok Pak Dir sejauh ini? Baik, akan kami sampaikan kepada pemirsa bahwasanya kondisi wilayah DKI sampai saat ini situasi arus lalin aman terkendali, masih terpantau aman lancar. Ya. Situasi lalu lintas aman lancar. Kalau untuk esok hari apakah sudah juga ada diprediksi Pak Dir? Ini titik-titik mana saja yang diperkirakan akan ada titik kumpulnya massa atau konsentrasi massa yang lebih banyak Pak Dir untuk wilayah Jakarta? Memang
memang kita ketahui Kota Jakarta kan memang sering terjadi penyampaian aspirasi masyarakat di depan umum. Ya, titik-titiknya mungkin banyak ya Mbak, tiap hari. Alhamdulillah sampai sekarang normal. Baik. Oh, ada titik-titik. Seperti jadi pengamanan seperti yang rutin dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, Pak Dir ya? Iya, betul. Tapi untuk pengaturan arus lalu lintas nanti akan seperti apa Pak Dir jika banyak juga warga kan yang melewati jalur Semanggi, kemudian di area Monas, itu seperti apa pengaturan arus lalu lintas nantinya Pak Dir? Untuk kegiatan besok, kami telah menyiapkan beberapa konsep pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas sebagaimana kegiatan rutin yang selama ini dilaksanakan di Jakarta. Personil juga telah disiapkan untuk melakukan pengaturan dan pelayanan kepada masyarakat di lapangan. Begitu, Mas. Jadi termasuk ini juga akan ada yang personil siap mengarahkan jika terjadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas imbas aksi esok ya Pak. Diarahkan ke jalur alternatif, itu sudah dipersiapkan ya personil untuk mengarahkannya? Ya, kita melihat situasionalnya besok ya Mas. Jadi sampai saat ini arus lalu lintas kan masih normal. Mungkin kami perkirakan besok juga akan terjadi normal seperti hari ini. Dan apabila ada situasional nanti yang mengharuskan pengalian arus, itu nanti sudah kita siapkan. Pak Dir, terakhir jadi bagi masyarakat yang akan beraktivitas esok hari di kawasan Jakarta, apa imbauan dari kepolisian Pak Dir? Tentunya kami ada pesan moral ya. Yang pertama, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap aman, tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Kemudian pesan untuk masyarakat, tentunya kepada seluruh masyarakat Jakarta silakan menjalani aktivitas seperti biasa dan jangan mudah terprovokasi. Baik. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah di tengah tugas untuk waktunya dalam program Kompas Malam hari ini. Terima kasih Pak Dir, selamat bertugas kembali. Iya. Sama-sama Mas. Baik, saudara, kita juga akan memantau bagaimana situasi malam ini di kawasan gedung DPR MPR yang akan jadi lokasi unjuk rasa esok. Ada jurnalis Kompas TV, Tesalonika dan Yanuar Ruslim. Selamat malam, Tessa. Bisa digambarkan apakah sudah mulai terlihat masa aksi yang dari Pati tiba di gedung DPR pada malam hari ini, Tessa? Ya, selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Kalau bisa kami pantau pada malam hari ini sekitar pukul 10:18 waktu Indonesia Barat, ini kami sudah tidak melihat adanya sekumpulan massa yang tadi memang sempat berada memenuhi di kawasan depan gerbang gedung DPR MPR RI. Karena memang tadi dari sekelompok massa ini juga sempat berdiskusi dengan pihak kepolisian, di mana massa ini mencoba untuk bisa bermalam atau menginap di depan gedung DPR. Namun kemudian dari kesepakatan yang didapatkan oleh polisi dan juga masyarakat, ini kemudian memang sudah disepakati bahwa diperbolehkan adanya posko logistik, di mana posko logistik ini menyimpan atau menghimpun sejumlah donasi dan juga bantuan logistik yang dikirimkan dari masyarakat untuk aksi demonstrasi yang akan diselenggarakan pada esok hari. Terkhususnya bagi warga Pati, yang mana di sini adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, yang mana ini dari bantuan atau donasi logistik ini sudah dikumpulkan sejak 2 hari yang lalu di depan gedung DPR RI. Kemudian di posko ini yang letaknya memang benar-benar di pinggir dari gerbang depan dari gedung DPR MPR RI ini di kawasan Senayan. Ini memang diperbolehkan untuk dijaga oleh perwakilan dari masyarakat. Jadi memang tadi diperbolehkan ada sejumlah perwakilan masyarakat yang bermalam untuk dalam hal ini
tujuannya untuk menjaga dari bantuan logistik yang sudah dikumpulkan di depan gedung MPR RI. Dan kalau kami lihat sampai dengan saat ini sekumpulan massa yang tadi sempat memenuhi di area depan gedung DPR RI ini sudah mulai membubarkan diri, karena juga dari adanya sekumpulan massa itu tadi kami sempat melihat adanya kepadatan lalu lintas di depan gedung DPR ini di kawasan Jalan Gatot Subroto sepanjang kurang lebih sekitar 500 meter dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol, Tomang, Selipi, dan Pejompongan ini. Namun hingga saat ini karena memang masa ini juga sudah mulai membubarkan diri, kami lihat di sini arus lalu lintas sudah mulai terurai dan sudah mulai lancar. Dan memang ini yang menjadi imbauan juga bagi masyarakat yang esok hari akan melakukan aktivitasnya ini melewati Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR DPR ini. Diharapkan untuk bisa mencari jalur alternatif lain untuk menghindari adanya kepadatan lalu lintas di sini. Ibrahim. Baik, terima kasih untuk lapornya Tesalonika dan juga Yanuarusim langsung dari depan gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Usai jeda kami kembali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto kucurkan bantuan 200 miliar rupiah untuk penanganan pasca gempa di NTT. Saudara, jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, peserta dari berbagai daerah tiba di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang. Para peserta datang melalui tahapan registrasi yang telah disiapkan ketat oleh panitia. Serta Muktamar yang datang melakukan proses registrasi dan pengecekan identitas serta barang bawaan di halaman depan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Usai registrasi, para peserta akan diantar menuju tempat istirahat dengan naik becak dan mobil pengangkut khusus. Muktamar NU akan dibuka esok pada Kamis pukul 3 sore. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara tersebut. Ya, sehari jelang Muktamar NU, sejumlah kiai sepuh mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo. Pertemuan itu digelar untuk menyerukan visi Muktamar NU berjalan bersih dan lancar. Wakil Presiden ke-13 RI yang juga Mustasyar PBNU Ma'ruf Amin berharap jalannya Muktamar NU ke-35 lancar. Nah, kepada para pelaksana, kepada para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan kondusif, ya, jangan terjadi apa-apa, dan supaya berjalan secara demokratis, ya, jujur, sesuai dengan akhlak. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Kebakaran menghanguskan sedikitnya 8 hektar lahan di Kabupaten Morowali Utara. Tim gabungan masih berjibaku memadamkan api. Kebakaran melanda lahan kosong di Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Kebakaran ini diduga rembetan api dari Desa Tinombo. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara gambut di Tanjung Jabung Timur Jambi sedikitnya 7 hektar lahan gambut terbakar. Tim gabungan dibantu masyarakat berjibaku memadamkan api. Petugas terkendala minimnya sumber air dan angin kencang yang mengakibatkan api terus membesar. Hektar. Kondisinya ini kita dapat laporan dari Pak Kades dan Manggalagni, Destana, Kawasari itu kemarin sore. Yang terbakar ini lahan warga dan semak belukar yang belum digarap. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan bantuan sebesar 200 miliar rupiah untuk mempercepat pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur.
Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat mengecek kondisi pengungsian bencana gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan 200 miliar rupiah untuk pemulihan pasca gempa. Presiden Prabowo juga mendorong pemerintah daerah memperkuat cadangan logistik untuk menghadapi kondisi darurat di masa mendatang. Pemerintah pusat terus-menerus memantau dan terus-menerus melakukan langkah-langkah mengirim bantuan, menyiapkan semuanya untuk mengatasi kesulitan saudara. Ya, ini masalah alam, kita waspadai, kita belajar dan kita ambil langkah-langkah persiapan. Setelah distribusi bantuan logistik dan obat-obatan untuk korban gempa di NTT terus dipercepat. Pemulihan trauma bagi warga dan anak-anak korban gempa juga menjadi prioritas utama. Saat ini kami sudah bersama dengan relawan donatur kolektif Azelia Triviana di Ruteng, NTT. Selamat malam Mbak Azel. Selamat malam Ibrahim dan juga pemirsa Kompas TV. Baik, saya tahu tugas Anda begitu berat bicara soal trauma healing untuk anak-anak korban gempa. Bisa diceritakan bagaimana kondisi mereka saat ini, Mbak Azel? Baik, jadi ini adalah hari ketiga kami melakukan pemantauan lapangan sebagai relawan dari donatur kolektif. Nah, di hari ketiga ini kami sudah keliling ke 3 desa. Yang pertama di Redong, di Ruteng sini. Kemudian yang kedua di SD Impres Robo. Di sana itu ada sebuah sekolah dasar yang hancur dan halamannya menjadi tempat pengungsian bagi 800 kepala keluarga. Nah, di sana ada sekitar 48 tenda dan banyak sekali anak-anak di situ, mulai usia balita, usia SD, dan juga usia SMP. Kemarin kami melakukan trauma healing di sana dengan mengajak mereka lomba 17-an, karena kebetulan kemarin gempa kan bertepatan berdekatan dengan tanggal 17-an. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk 17-an bersama-sama seperti itu. Kemudian hari ini tadi kami agak jauh, sekitar 80 km dari Ruteng, kami ke Dampe. Di sana ada tenda medis karena di sana dampaknya cukup parah dibandingkan di Ruteng. Jadi sebagian besar rumah itu rata dengan tanah, kemudian ada tenda-tenda medis dan di sana juga banyak anak-anak yang menjadi pasien maupun yang jadi pengungsi. Kami mengadakan acara trauma healing dengan cara mengajak mereka mewarnai, kemudian berjoget, karena kebetulan anak-anak di NTT ini suka sekali bernyanyi dan berjoget, suaranya bagus-bagus, mereka juga sangat-sangat percaya diri, jadi kita juga suasananya sangat mengalir, antusias, dan mereka juga sangat rileks. Mereka juga mengaku sangat rindu dengan sekolah karena mereka harus belajar di rumah selama masa tanggap darurat sampai tanggal 28. Tapi ada nggak sih Mbak Azel cerita dari anak-anak soal gempa ini, apakah mereka jadi was-was, atau ada yang takut juga pasca gempa? Ada nggak sih Mbak Azel? Kebanyakan anak-anak itu merasa trauma dan mereka tidak berani tidur di rumah sehingga mereka lebih memilih untuk tidur di tenda. Nah, terutama jika di anggota keluarga itu ada lansia, biasanya ketakutannya akan bertambah karena lansia tidak bisa evakuasi dengan cepat ya ketika terjadi gempa. Jadi mereka memilih untuk sama-sama mengamankan diri di tenda. Bahkan ketika ada suara angin pun mereka itu merasa trauma, takut. Apakah ini gempa lagi? Karena sampai sekarang gempa susulan masih intens terjadi. Jadi hari pertama, hari Senin, saya waktu jam 4 pagi saya merasakan gempa itu masih panik, masih harus keluar. Ternyata orang-orang tidak ada yang panik. Terus hari kedua, hari ketiga saya sudah sering merasakan gempa susulan. Ya ternyata memang, mereka memang sudah beradaptasi dengan kondisi ini. Cuman rasa takut itu masih ada. Jadi menurut saya, menurut tim kami dari donatur kolektif, pendampingan psikososial ini sangat penting, gak kalah penting dari sekedar pemberian distribusi logistik gitu. Jadi jangan sampai luput karena mereka anak-anak dan juga perempuan adalah kelompok rentan dalam kategori korban gempa NTT ini. Dalam satu tim Anda beranggotakan berapa orang Mbak Azel? Tantangannya bagaimana? Karena kan ratusan nih korban gempa yang harus segera dipulihkan traumanya, terutama kelompok rentan anak-anak dan juga lansia. Ya, untungnya di lapangan banyak sekali pihak yang berkolaborasi bersama kami, mulai dari warga. Kebetulan kami menumpang ini di rumah salah satu warga di Redong, di Ruteng. Ini menjadi posko kami, base camp, karena dampaknya tidak terlalu parah dibandingkan dengan kampung-kampung lain. Nah, warga di desa ini itu sangat membantu, mulai kami mobilisasi ke desa-desa yang lebih
sulit aksesnya, kemudian membantu kami untuk membawa logistik. Kebetulan kami hanya 2 orang perempuan, jadi kemampuan untuk membawa kardus-kardus besar itu tentu terbatas dibandingkan dengan kalau beramai-ramai. Nah, untungnya banyak sekali yang membantu, dan tadi pun ketika kami ke Dampe, kami berkolaborasi dengan psikolog dari Mataram. Jadi dia memberikan juga trauma healing. Kebetulan di saat itu ada salah satu korban gempa yang mengalami stres, sama dia bicara sendiri gitu. Jadi dia membutuhkan konseling. Jadi kita juga melihat berbagai aspek, berkolaborasi dengan semua pihak yang terlibat sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau jumlah anaknya banyak seperti kemarin waktu di SD Impres, kami mengadakan lomba yang memang anaknya banyak seperti tarik tambang atau main yang tangkap kucing dan tikus seperti itu. Jadi paling tidak semua anak itu merasa senang dan bisa teralihkan rasa takutnya dari gempa. Biasanya butuh berapa lama sih dengan kondisi gempa seperti ini Mbak Azel untuk anak-anak bisa kembali semangat dan betul-betul melupakan soal tragedi kemarin? Tentu nggak instan ya, karena trauma healing ini bukan hal yang bisa menghapus rasa takut mereka dalam sekejap gitu. Itu harus dilakukan berkala, harus dilakukan secara intens. Namun kan memang relawan seperti saya dan teman-teman ini tidak bisa terus berada di sini ya. Jadi kami juga berkolaborasi dengan guru. Kemarin kami bertemu dengan guru dan mereka bilang kalau mereka nanti ketika sekolah sudah mulai normal, mereka akan seperti mensosialisasikan ke anak-anak bahwa gempa itu ketika terjadi gempa yang harus dilakukan ini. Sehingga ketika mereka tahu what to do, mereka tidak terlalu panik seperti halnya ketika apa yang harus dilakukan. Karena di sini gempa seperti ini hampir belum pernah mereka rasakan. Terakhir tahun 92 itu pun tidak semasif ini. Jadi apalagi untuk anak-anak yang masih kecil, mereka baru pertama kali mengalami gempa seperti ini. Oke, nah untuk logistik, kebutuhan anak-anak, obat-obatan, yang Anda lihat, yang Anda monitor, sudah tercukupi semua kebutuhan sekolah untuk anak-anak terutama? Sangat jauh dari cukup. Jadi anak-anak itu kami bagikan buku mewarnai atau pensil warna, itu sangat senang sekali. Mereka kebanyakan alat-alat tulis itu sudah hancur. Misalnya rumah mereka hancur, tentu alat-alat sekolah juga hancur. Terus mereka juga kepingin anak-anak yang bayi, orang tuanya juga mengkomunikasikan kepada kami butuh popok, butuh susu, seperti itu. Kami juga kan intens mempublikasikan hasil liputan ini lewat media sosial, Instagram, kemudian thread dan juga WhatsApp. Nah di thread itu sering banyak yang bilang kami di Riau, kami butuh popok, kami di misalnya kami di Dampe, kami butuh susu seperti itu. Jadi memang distribusinya belum merata. Ada beberapa lokasi yang memang seperti Maumere, Labuan Bajo itu mungkin lebih banyak terkonsentrasi di sana bantuan. Tapi desa-desa yang belum mendapatkan bantuan, aksesnya masih sulit, itu juga banyak di sini. Padahal sudah hampir 2 minggu. Tapi upaya dari pemerintah untuk mendukung soal proses trauma healing sudah optimal upayanya menurut Anda, Mbak Azel? Kalau mengukur optimal tidaknya tentu saya tidak tahu karena tidak di lapangan terus-menerus ya. Tapi saya lihat ada kolaborasi yang selaras antara pemerintah dan juga relawan seperti kami. Jadi kemarin ketika kami di SD Impres juga ada tim dari Kementerian PPA contohnya, atau dari Kemensos, atau dari universitas-universitas juga mengirimkan dokter atau psikolog mereka. Jadi sepertinya semua pihak ini memang tidak tinggal diam untuk membantu NTT supaya kembali bangkit, kembali pulih secepat mungkin supaya mereka tidak terlalu lama terpuruk dalam kondisi seperti ini. Baik. Mbak Azel, terakhir untuk saat ini apa yang paling dibutuhkan oleh kelompok rentan saat ini, Pak? Baik, kalau dari segi logistik yang paling dibutuhkan saat ini itu tenda dan juga terpal. Karena mereka semua kan sekarang tidak di rumah ya, jadi mereka ada di depan rumah atau mengungsi di posko. Nah, jumlah terpal di sini itu sangat terbatas dan harganya pun mahal. Jika dibandingkan dengan kemarin kami saat sebelum berangkat, kami membeli terpal dalam jumlah banyak, itu harganya dengan ukuran 5 kali 6 meter itu sekitar 300.000. Tapi di sini harganya bisa sampai 450 sampai 600.000. Itu pun stoknya habis. Jadi itu salah satu kebutuhan. Kami juga mengakali dengan membeli seng. Seng itu bisa dijadikan atap untuk mereka tinggal sehingga terpalnya hanya perlu lebih sedikit untuk dinding-dindingnya. Jadi seperti itu. Untungnya saat ini di Ruteng sedang tidak musim hujan, karena kalau sudah hujan di sini curah hujan cukup tinggi, itu bisa intens dari pagi sampai sore. Baik, semoga didengar juga soal bantuan tadi terpal untuk tenda ya, segera bisa dikirim ke daerah-daerah yang memang saat ini belum terjangkau. Terima kasih untuk ceritanya dan juga kolaborasinya, tugasnya. Terima kasih Mbak Azelia Triviana, relawan donatur kolektif di Ruteng NTT.
Setelah gempa 7,7 guncang NTT pada 15 Agustus lalu menyisakan duka mendalam. Tak terkecuali bagi Syamsir Abdullah Har. Tak hanya trauma, ia juga harus kehilangan rumahnya yang ikut terbakar saat gempa terjadi. Bak jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dirasakan korban gempa NTT Syamsir Abdullah Har asal Reok, Manggarai Sabtu 15 Agustus lalu. Saat gempa magnitudo 7,7 terjadi, Syamsir tengah merebus jagung di rumahnya. Panik, ia langsung berlari menyelamatkan diri. Namun di saat bersamaan kompor minyak tanah yang digunakan untuk merebus jagung terjatuh dan api dengan cepat merembet dan membakar rumah Syamsir dan 3 rumah warga lainnya. Ia tak sempat menyelamatkan harta bendanya, hanya pakaian yang ada di badan yang bisa ia selamatkan. Kaget datang gempa itu, dia langsung banting kompor itu, langsung menyala tuh. Kita sempat lari keluar, sampai di luar masuk lagi, tapi sudah terpele dengan barang-barang yang jatuh karena gempa itu. Iya. Saya sempat siram juga, tapi tidak mampan. Apinya sudah besar. Menyambar ya? Iya. Kita mau kerja apa sekarang? Tidak. Saya tidur di masjid itu. Makan tunggu orang kasih. Kalau tidak kasih makan, tidak makan tuh. Dari mana? Tidak ada apa-apanya. Nol. Gempa susulan sampai kini masih terjadi di wilayah Manggarai. Warga mengaku masih trauma pasca gempa mengguncang wilayah mereka 15 Agustus lalu. Mereka khawatir gempa susulan yang lebih besar bisa terjadi. Masih sampai sekarang Pak, saya malah di rumah saya sendiri masih takut masuk itu. Karena tadi pagi kan masih terasa, pada tadi kan sekitar 4 atau 5 tadi subuh itu, sekitar jam 5 itu. Ya harapan kami kan ya tidak lain memang karena memang bantuan lah, karena memang habis semua masyarakat ini artinya mengharapkan bantuan pemerintah. Permasalahannya kan memang mungkin ada uang, tapi kan toko-toko tidak ada yang buka. Kini, Syamsir dan keluarga yang terdampak harus mengungsi di posko Barangkolong dengan pakaian yang tersisa sambil menunggu bantuan dari pemerintah. Jona Hamonangan, Andika Pratama, Kompas TV, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah investor dan pengelola SPPG wilayah 3T berunjuk rasa di depan kantor BGN Jakarta tuntut pembayaran dana pembangunan SPPG. Saudara, sejumlah investor dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T berunjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional Menteng, Jakarta Pusat. Ayo kita maju teman-teman. Kita berikan perlawanan perjuangan atas pengkhianatan kepada masyarakat kecil seperti kita, teman-teman. Unjuk rasa berusaha menerobos pagar kantor BGN. Masa ingin bertemu Kepala BGN Sudaryono untuk menagih pembayaran dana pembangunan SPPG di wilayah 3T. Jurnalis Kompas TV sudah meminta klarifikasi BGN atas tuntutan ini, namun belum ada respons. Sudah menyelesaikan program ini, membangun dan melengkapi itu sejak November-Desember 2025. Bayangkan, saat ini bulan Agustus, kami menggunakan dana pribadi kami, di mana kami itu utang dengan orang lain, minjam dari keluarga, saudara, adik, kakak, toko-toko material, dan sebagainya. Mereka semua sekarang menagih ke saya. Saya mau bilang apa? Saya nggak punya duit lagi, gitu loh. Jadi saya harus tagih ke BGN. BGN juga kasih janji. Janji BGN saya kasih janji juga. Rumah salah satu aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Pati, Jawa Tengah diduga ditembak orang tak dikenal. Peristiwa terjadi saat anggota AMPB berada di Jakarta jelang unjuk rasa esok.
Kaca dan pintu rumah aktivis AMPB di Desa Kajar, Kabupaten Pati berlubang dan retak diduga akibat terjangan peluru. Istri korban menemukan 4 butir gotri saat nyapu rumah. Sebelum peristiwa terjadi, korban juga mengaku mendapat pesan berisi ancaman dari nomor tak dikenal. Ancaman itu terkait aktivitas jelang aksi massa di Jakarta 27 Agustus. Kapolsek Trangkil AKP Suntoro saat dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan masih mengecek kejadian tersebut. Tahunya itu semalam pas ngeterno makanan, ngeter sayur, nasi sama aneh. Kok bolong, tak buka, bocah aja tidur. Nah, kok bolong lawangnya? Nggak ngerti, Mang. Langsung tanya belajar, nggak ngerti, Mang. Kok bisa bolong nggak ngerti. Padahal itu sore, orang kejadiannya. Saya nyapu rumah, ini ada, saya peluru apa ini? Ada 4 biji. Nah. Sementara itu, ketegangan sempat terjadi antara polisi dan massa pengunjuk rasa di Pati. Ketegangan dipicu saat bus yang akan mengantar pengunjuk rasa ke Jakarta dilarang masuk kawasan alun-alun Pati. Akibatnya, sebagian warga yang menunggu di alun-alun terpaksa dijemput mobil bak terbuka lalu diantarkan ke lokasi bus. Mengalami pencegatan bus, aktivis Pati juga sebelumnya mengalami pemblokiran rekening terkait rencana demonstrasi 27 Agustus. Kabar pemblokiran rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok, sempat memantik kemarahan publik. Merespons polemik itu, polisi memastikan akan membuka rekening Botok usai melakukan konfirmasi hukum ke sejumlah pihak. Nah, kami tegaskan setelah kami melakukan konfirmasi terhadap berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa hukum tersebut, maka hari ini kami sampaikan bahwa penundaan transaksi tersebut sudah dapat dibuka kembali. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman pun meminta agar rekening milik Botok segera diaktifkan kembali, sebab DPR menilai tak ada unsur pidana dalam penggunaan rekening tersebut. Komisi 3 ya atas saran pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya. Senada dengan kepolisian, pihak Bank Mandiri memastikan akan membuka kembali rekening Botok yang sebelumnya sempat diblokir. Maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Jumat 21 Agustus lalu, Botok menyadari rekeningnya terblokir. Padahal dana di dalam rekening itu dikumpulkan secara swadaya untuk mendukung kebutuhan warga Pati yang akan mengikuti aksi 27 Agustus di Jakarta. Meski menemui beragam gangguan, AMPB memastikan unjuk rasa di gedung DPR bakal tetap berjalan. Sejumlah tuntutan akan disampaikan warga Pati, diantaranya mendesak pemerintah dan DPR mempercepat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Tim Liputan, Kompas TV. Delapan orang tewas dan ratusan orang hilang pasca banjir bandang dahsyat di Nuwakot, Nepal. Ratusan orang hilang setelah longsoran es dan batu memicu banjir bandang dahsyat di Nuwakot, Nepal. 8 orang dilaporkan tewas. Laporan otoritas Nepal menyebut 384 wisatawan hilang akibat banjir bandang. Banjir bandang menghancurkan sejumlah desa, pembangkit listrik, tenaga air, dan jalan raya.
Jurubicara pemerintah Nepal menyebut telah meminta bantuan ke India dan Tiongkok dalam upaya penyelamatan korban. Tiga orang tewas dan setidaknya 10 lainnya luka-luka setelah serangan udara di dekat sebuah sekolah yang menampung pengungsian di kamp Jabalia, Palestina. Korban dibawa ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza setelah dugaan serangan udara Israel yang menewaskan 3 orang. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan spesifik tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi di Teheran pada Selasa waktu setempat. Pertemuan ini membahas Selat Hormuz dan prospek dimulainya kembali negosiasi. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei menyebut pertemuan di Teheran akan membahas hubungan bilateral jalur transit dan keamanan di jalur perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman. Usai melontarkan perluasan sanksi ekonomi untuk Iran dan negara sekutu, Amerika Serikat kini menyatakan tak segan mengerahkan lagi militernya untuk menekan Iran. Menteri Urusan Perang Amerika Serikat menyatakan serangan militer menyasar Selat Hormuz atau wilayah sekitar Iran. If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran. Usai jeda, Kompas Malam akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami. Setelah hingga malam, logistik untuk demo 27 Agustus berdatangan. Adu mulut terjadi antara polisi dan sejumlah orang yang akan demo pada Kamis soal lokasi penyimpanan logistik. Polisi dan peserta demo sempat beradu argumen soal lokasi penyimpanan barang-barang bantuan logistik demo 27 Agustus. Donasi yang menumpuk di depan gerbang DPR diminta polisi untuk dipindahkan. Peserta aksi yang masih bertahan juga diminta membubarkan diri. Akhirnya disepakati, posko tetap berdiri dan sejumlah orang tetap di posko menjaga donasi. Lalu lintas di depan gedung DPR MPR tersendat hingga malam jelang aksi massa pada Kamis 27 Agustus. Ya, Saudara, Kompas TV apps telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami, Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda telah menyaksikan program Kompas Malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas